Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kali ini. Dan ini dari semester berapa saja? Semester 3 sama semester 1. Itu di luar kayaknya ada temannya mau masuk, dipersilakan aja. Waalaikumsalam. Di sini aja, Ibu, ini masih ada kosong. Satu orang lagi tadi? Ya, bisa, Pak. Oke, baik. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai untuk pertemuan kita hari ini, agar pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah cerita tentang apa? Masih ingat nggak? Lingkungan apa? Bahan yang didapat dari lingkungan yang bisa didaur. Oke, jadi setelah mengikuti kegiatan kemarin, apa yang membuat kita itu perilakunya berubah gitu? Apakah Dari sembarangan bahan yang bisa merusak lingkungan, seperti air mineral, Iya. plastik, jajanan gitu. Oke, baik. Itu hanya sebatas pemahaman atau memang sudah teraktualisasi hari ini begitu? Sudah ada kesempatan. Oke, hari ini berarti sudah bawa tumbler, udah ya. Oke, baik. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kemarin kita sudah banyak bercerita terkait produk dalam negeri yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk hari ini ya kita menggunakan batik. Sebenarnya ini sangat bagus dan ini merupakan bagian daripada aksi kita juga untuk membela negara kita. Jadi dengan kita memakai pakaian tradisional, ciri khas negara kita, bangsa kita, ini juga bisa meningkatkan perekonomian. Jadi ada negara-negara lain yang luar melihat mereka senang, mereka akan membeli produk kita, tentu masyarakat kita akan semakin banyak memproduksi batik sehingga perekonomian tumbuh gitu ya. Dan teman-teman, bagi yang menggunakan media sosial jangan lupa untuk mempromosikan apa yang sudah kita pakai hari ini. Jadi kalau memang ada pengikut 2000, mana tahu di 2000 orang pengikut itu salah satunya ya dari Belanda, mungkin dari Amerika, mereka melihat senang, ini kok unik ya, menarik gitu. Jadi motifnya itu sangat bagus. Mereka penasaran mencari tahu ini sebenarnya apa, pakaiannya dari mana. Nah, akhirnya mereka tertarik, pasti akan membeli produk kita. Dan itu teman-teman, seperti saya sampaikan kemarin, untuk membela negara kita itu nggak mesti kita harus mengangkat senjata ya untuk melawan penjajah, tapi dengan mencintai produk dalam negeri sendiri itu kita bagian daripada sudah melakukan aksi bela negara. Teman-teman yang saya hormati, hari ini kita lanjut terkait untuk mencintai bahasa daerah. Nah, tentu kita di Langsa ini kan karena perguruan tinggi negeri, kita tidak dibatasi dari suku mana, oh harus ada kriteria dari orang yang berbahasa apa gitu untuk masuk. Tapi bebas, siapapun yang memiliki kompetensi bisa mendaftar, lulus maka diundang untuk mengikuti perkuliahan di Unsam. Jadi tidak memandang teman itu asalnya dari mana, sukunya seperti apa, warna kulitnya bagaimana, kemudian agamanya berbeda-beda. Silahkan mendaftar, tidak ada permasalahan. Nah, ketika teman-teman dari latar belakang yang berbeda, khususnya bahasa daerah yang berbeda, dipertemukan di sini, disinilah harus membentuk kita itu saling menghormati, tidak menghina bahasa orang lain. Bahkan dulu mungkin saya teringat betul, karena bahasa kami itu bahasa Klut, pernah dengar tidak teman-teman? Ya, dari Aceh Selatan. Ada yang dari Aceh Selatan di sini? Nah, kami itu sempat pernah juga diejek karena bahasa minoritas dianggap sebagai bahasa burung yang tidak dimengerti oleh teman-teman yang mayoritas di daerah saya. Nah, sebenarnya perilaku-perilaku itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi sama kita di sini, dia mau bahasa ibunya apa, mau bahasa daerahnya bagaimana, ya silakan. Jadi kita itu harus terbentuk rasa saling menghormati. Dan suksesnya seseorang tidak dipengaruhi juga dia bahasa daerahnya apa. Faktanya semua daerah yang menguasai bahasa masing-masing juga ada orang-orang yang sukses. Jadi kriteria orang sukses itu bukan karena dia bisa bahasanya khusus bahasa ini gitu, tidak.
Tapi bahasa apapun dia bisa untuk sukses. Dan banyak orang yang tidak sukses yang suka mengejek orang, suka membuli orang, suka menghina. Membuli itu kan tidak harus memukul, mencubit, ataupun menendang, ataupun dalam bentuk kekerasan lain. Nah, ngebully itu kan bisa saja dalam bentuk verbal gitu. Jadi kalau zaman dulu teman-teman kalau tahu nama ayah teman kita itu kan langsung dipanggil. Nah, saya Rahman, ayah saya Mahlil gitu. Mahlil. Nah, itu juga sudah bagian dari bentuk pembulian. Nah, itu tidak boleh, apalagi kita menghina bahasa segala macam. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk mendalami lebih lanjut mungkin kita bisa saling kenal ya. Tadi ada semester, Ibu semester berapa? Baru sama. Ya, saya semester 1, berarti Ibu semester 3 ya, sebelah kiri semester 1, 1, 3. Kita kenalan dulu. Kemudian kalau bisa perkenalannya menggunakan bahasa daerah masing-masing. Setelah memperkenalkan diri menggunakan bahasa daerah masing-masing, ceritakan profil keluarganya seperti apa. Yang positif ya, yang harus dipertahankan ketika teman-teman nanti berkeluarga juga akan melakukan hal yang serupa. Nah, menggunakan bahasa daerah kemudian diterjemahkan. Begitu ya. Oke. Kita mulai dari Ibu dulu ya. Silakan Ibu. Begini Pak, di tempat saya itu bahasanya kayak gini juga gitu. Kayak gini itu kayak mana? Bahasa Indonesia, ada bahasa ya kan Batak gitu kan. Ada yang seperti semua. Ibu sukunya apa? Jawa, bahasa Jawa bisa? Jadi? Bisanya cuma dikit-dikit kalau ngomong. Oke, boleh dikit-dikit nggak apa-apa. Silakan. Nah, ini ya teman-teman, kita harus bangga dengan bahasa daerah sendiri. Jangan, kita boleh menguasai bahasa asing, tapi kita juga harus melestarikan bahasa kita sendiri. Jangan nanti kita ingin bersaing dengan orang lain, kita terus mendalami bahasa asing, bahasa luar negeri, tapi dengan bahasa kita sendiri kita abaikan. Bahkan sekarang program kementerian kita itu fokusnya adalah melestarikan bahasa kita. Bahkan sekarang kan sudah ada Kementerian Kebudayaan, dulu kan bergabung dengan Menteri Pendidikan. Secara khusus sekarang pemerintah kita memisahkan antara Menteri Pendidikan dengan Menteri Kebudayaan. Nah, salah satu fokus Kementerian Kebudayaan adalah itu pelestarian bahasa kita. Banyak sekali bahasa yang sudah punah. Jadi bayangkan teman-teman, kalau kita tidak punya keinginan untuk melestarikan bahasa sendiri, ya pasti akan punah. Nah, penyebab punahnya bisa saja karena kita pindah ke tempat suatu mungkin yang di situ tidak ada lagi orang menggunakan bahasa kita sebelumnya, atau kita menikah gitu. Menikah, saya orang Klut menikah dengan orang Aceh misalnya. Akhirnya anak saya ajarkan bahasa Indonesia karena biar sama. Nah, bahasa Klut dia nggak bisa, bahasa Aceh nggak bisa. Akhirnya kan hilang. Nah, jadi kita sekarang yang sudah memahami itu harus kembali mengulik, harus kembali belajar menggunakan bahasa daerah, itu harus kita pertahankan. Itu yang membedakan kita dengan bangsa lain. Bangsa lain tidak seperti kita, banyak bahasanya. Nah, jangan sampai di tangan kita, di generasi kita, bahasa itu akan hilang. Dulu orang tua kita masih menggunakan bahasa daerah. Masih bagus, keren, dahsyat. Datang di kita yang sudah cerdas, sudah berpendidikan tinggi, malah bahasa kita sendiri hilang. Dan jangan ada rasa malu menggunakan bahasa sendiri. Saya sendiri kalau ada ketemu mahasiswa dari Aceh Selatan bahasa Klut, saya langsung ngomong bahasa Klut aja. Nah, jadi itu ya bagian upaya kita untuk melestarikan bahasa daerah. Dan kita itu harus betul-betul cinta terhadap bahasa daerah kita. Silakan, nggak apa-apa, yang dipahami aja boleh gitu. Silakan. Profilnya, perkenalkan nama, asalnya dari mana, kemudian hal positif dari keluarganya apa, kenapa harus diikuti di masa depan, seperti itu. Silakan, 3 poin itu aja. Nanti diterjemahkan ya bahasa Indonesianya apa. Boleh dikasih ke sana, Ibu. Biar suaranya masuk. Kalau salah-salah bahasa. Nggak apa-apa, silakan. Nggak ada di sini, nggak ada penilaian untuk akhirat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penake jeneng awak Prisa Sujana.
Bahasa daerah dulu, nanti baru diterjemahkan bahasa Indonesia. Awak berasal dari Medan, Kabupaten Serdang Dagai. Saya Emang bahasa Jawa saya? Oh ya, astagfirullah. Dia ada 3 bahasa Pak. Kalau bahasa Jawa tuh ada kromo Injil, kromo bahasa halus, sama dia kromo bahasa Jawa Sumatera. Kalau Jawa Sumatera itu kan kayak macam kasarnya. Kalau kromo halus itu dia nuturkan ke orang tua. Biasa tuh Jawa Tengah, Jawa Timur Pak. Kalau saya tadi masuk kemana? Saya itu bahasa Indonesia sih. Itu maksud Jawanya yang mana? Boleh yang mau Sumateranya, boleh Jawa Timurnya, yang mana aja boleh. Yang penting jangan bahasa Indonesianya dulu. Di tempat tinggal saya itu Pak, dia Jawa sama Batak Pak. Boleh campur Jawa Batak boleh. Jadi Masa kita bahasa daerah sendiri nggak tahu saya apa, kan itu minimal saya itu tahu kan. Jangankan bahasa daerah, bahasa Inggris saja kita tahu saya itu apa gitu. Jeneng itu jenis nama. Silakan Ibu. ulangi nih Pak. Ya, ulangi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenake nama saya astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalke nama awak Risa Sujana. Awak berasal dari Medan, Kabupaten Serdang Dagai. Saya gimana Pak? Gak apa-apa, ulang lagi nggak apa-apa. Dimulai dari saya tanya. Memang begitu, harus dibiasakan. Namanya kita cinta ya, mau nggak mau ya harus kita tunjukkan kecintaan kita itu. Langsung perkenalkan aja. Bahasa Jawanya nggak tahu. Boleh yang umum-umum, silahkan menggunakan bahasa daerah. Yang nggak ngerti boleh bahasa Indonesia. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalke nama awak Risa Sujana. Ya. Awak berasal dari Medan, Kabupaten Serdang Dagai. Untuk keluarga awak dari keluarga yang seenenge. Ya, maksudnya seadanya apa yang positif, interaksinya kah, perhatiannya kah, atau bagaimana, atau kerja keras, semangatnya, saling pedulinya, dan kenapa kita harus di masa depan mengulangi hal itu begitu. Apa yang terlihat, kan kita bisa melihat ya keluarga kita istimewanya apa sih keluarga kita itu, dan kenapa kita harus mengikuti di masa depan seperti itu lagi gitu. Jangan-jangan nggak ada keluarga. Ada ya. Nggak apa-apa, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, dicampur-campur ya. Ya, saking bingungnya mau menceritakan keluarga yang mana ya gitu. Bahasa Jawanya itu Pak masih mikir gitu. Kakak ini Pak, bahasa Jawa. Pak izin Pak, ada yang boleh masuk? Boleh silakan. Iza. Batak Pak ini. Iya, Ibu dulu nanti baru ke sana. Ya. Kak pandai. Itu jadi dikit. Itu Zawadi. Dikit. Udah biarin aja, dia nggak mau masuk. Oke, bagaimana? Bisa? Nah ini ya teman-teman,
kan ini terlihat ya, ini jadi evaluasi bagi diri kita untuk kedepannya harus lebih banyak belajar lagi bahasa daerah kita, ngobrol sama orang tua itu menggunakan bahasa daerah. Bilang aja, Pak, sekarang kita harus komitmen menggunakan bahasa daerah aja, nanti di luar baru menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi supaya kita itu terampil juga menggunakan bahasa daerah, dan kita juga harus komitmen kalau ketemu teman ya kalau bisa ya menggunakan bahasa daerah, atau khusus di hari Kamis misalnya kita khusus menggunakan bahasa daerah, jadi tidak menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi supaya bahasa bahasa daerah ini kembali lestari. Boleh geser ke sini. Yang di luar tadi bagaimana? Jadi Kayaknya nggak mas. ya, silakan lanjut Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten sedulur awak, kenalke kula Yuna Yulianti, asal kula dari Medan, Sumatera Utara, tepatnya Desa Pisang Pala, Dusun Loro. Tanggal lahir kula 18 Maret 2003. Keistimewaan atau hal positif di keluarga kula yaitu wong tua kula tidak pernah memaksakan kehendak anak-anaknya untuk mengikuti jejak mereka, dan lan wong tua kula selalu mensupport dan memberi dukungan yang penuh terhadap keinginan anak-anaknya. Saya izin Pak. Jadi di sini itu artinya sebenarnya hal positifnya banyak, tapi saya kurang fasih untuk menyebutkannya. Saya yang saya jelaskan tadi tentang bahasa itu ada 3, karena memang saya itu pernah menanyakan kepada orang tua bahwasannya itu di Jawa itu memiliki 3 bahasa karena menuturkan tempat dan kondisinya gitu. Jadi kita kalau ngomong sama orang tua tuh yang bahasanya beda, ngomong sama kawan tuh beda, dan kalaupun memang kita udah kenal akrab sama kawan itu beda gitu Pak. Jadi karena saya di sini tinggal di Medan, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang, bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia, dan kalau memakai bahasa Jawa itu hanya diperlakukan atau diucapkan kepada ibu-ibu yang sedang berbelanja. Jikalau ada anak-anak yang seperti sekarang ini bertemu itu menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa Pak? Mungkin saya tidak tahu pendapat seseorang. Kalau pendapat saya, malu dalam pengucapan itu karena jarang didengar gitu. Dan arti dari yang saya ucapkan tadi, nama saya Yuna Yulianti, saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Pisang Pala, Dusun 2. Dan itu hal positifnya itu orang tua saya tidak pernah memaksakan atau harus berkehendak kepada keinginan mereka. Selalu mensupport dan selalu menyemangati untuk hal yang positif yang kami lakukan gitu Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Dan ini teman-teman, jangan lagi ada rasa malu ya. Walaupun di tengah-tengah kita itu banyak bahasa yang beragam, ya ngobrol aja menggunakan bahasa itu. Dan kembali lagi seperti yang kita diskusikan tadi, bahwa ini adalah menunjukkan kecintaan kita terhadap bahasa daerah kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi begitu ya. Walaupun orang menganggap aneh, ya nikmati saja dengan bahasa yang kita miliki itu. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nanlong Zulfa Razita Kafrina. Lon berasal dari Aceh Timur, tepat G di Kuta Binjai. Tanggal lahir lon tanggal 12 bulan 5 2000. Hal yang God dalam keluarga lon adalah
lebih kebebasan untuk long pilih apa yang galak mesti dari waktu lon tamat SMA getayang ho galak pu tamang kuliah pu rumah sagai jadi hana ge paksa dan mungkin cumanya yang lon sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Kan belum. Yang kami tahu tadi akhir tadi dan gitu. Oh berarti dan. Rupanya nggak ada kalimat berikutnya, titik langsung. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rajita Kafrina. Saya berasal dari Aceh Timur, tepatnya di Kuta Binjai. Tanggal lahir saya tanggal 12 bulan 5 tahun 2004. Hal-hal yang positif dalam keluarga saya adalah orang tua saya tidak pernah memaksakan kehendaknya, baik dalam memilih apapun. Seperti misalnya pas saya lulus SMA, orang tua saya menanyakan, kamu ingin kemana, ingin kuliah di mana, jurusan apa. Orang tua saya memberikan pilihan, kebebasan untuk memilih jurusan. Cukup sekian, Pak. Oke, baik. Nah ini lancar ya, berarti masih sangat memahami. Berarti sehari-harinya masih menggunakan bahasa Aceh? Atau karena di lingkungan juga masih rame menggunakan bahasa Aceh ya? Masih, Pak. Kadang di sini tuh kadang-kadang keceplosan ngomong bahasa Aceh, tapi pas orangnya tuh nggak tahu gitu. Kayak kemarin tuh pas mau beli kan tiba-tiba ngomong bahasa Aceh, orang yang jualnya Nggak tahu? Nggak tahu. Jadi nggak ada kawan buat ngomong bahasa Aceh. Oh iya, iya. Iya, iya, bagus itu. Berarti nggak apa-apa, berarti masih lengket, berarti kalau keceplosan itu kan berarti menandakan memang sehari-hari menggunakan bahasa Aceh. Itu yang sangat bagus ya. Jadi bahasa Aceh kita bisa, bahasa Indonesia juga kita mampu, bahasa asing kita kuasai juga. Nah itu lebih menarik ya. Silakan Ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Badmandum, lon Cut Nurul Aini, lon berasal dari Bayin, tepatnya Dusun Lamkuta, Desa Bayin. Lon berasal dari keluarga yang orang tuanya itu dari Palembang, khususnya mak lon, abihnya ayah lon Aceh asli. Kemudian Mbak Rumo, aku tuh biasanya make bahasa Palembang, jadi cak gabung-gabung itu nah. Jadi kayak kadang Aceh, kadang bahasa Indonesia, kadang Palembang. Jadi cak kalau ngomong aku tuh ngomong bahasa Aceh, emak aku ngerti, bapak aku ngerti. Tapi ngomong bahasa Palembang, cak ya sudah, emak aku ngerti, bapak aku ngerti. Terus juga emakku dan bapakku juga memberikan kebebasan selama itu hal positif. Ya sudah, laku ke cak mano lemaknya. Abisnya ayah lun humble cak kah galak kah pegat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi artinya apa? Oh ya, artinya izin semuanya. Saya Cut Nurul Aini. Saya berasal dari desa Bayin, Dusun Lamkuta. Terus saya juga berasal dari orang tua yang ibu saya dari Palembang, ayah saya dari Aceh asli. Kemudian kalau di rumah itu saya kalau berbicara itu aku itu merupakan bahasa sopan dalam bahasa Palembang. Makanya tadi saya menggunakan kata aku. Nah, kalau ngomong di rumah itu kadang sebut nama, kadang ngomong aku. Jadi saya itu kalau di rumah ya bebas-bebas aja. Jadi selama hal itu positif, selama hal itu kayak saya suka dan itu positif, ya lakuin aja. Orang tua saya juga nggak melarang apapun. Terus juga kalau untuk bahasa, saya pakai bahasa Palembang, ayah saya ngerti. Kalau untuk saya pakai bahasa Aceh, ibu saya ngerti. Walaupun ibu saya belum bisa mengucapkan bahasa Aceh yang fasih seperti itu. Udah segitu aja. Sekian, terima kasih. Ya, luar biasa. Ini ya, ini lebih menarik lagi nih. Nah, jadi orang tua ini dari Aceh sama Palembang, tapi anaknya menguasai kedua-duanya. Jadi orang tua juga tidak membatasi. Ini sangat bagus ya. Jangan sampai nanti kita
orang tua kita sama-sama menggunakan bahasa Aceh, tapi kita nggak bisa menggunakan bahasa Aceh. Itu yang sangat kita takuti. Nah, ini contoh ya, kayak Cut Nurul tadi, dalam keragaman di rumahnya aja berbeda ya, tapi si Cutnya bisa menguasai kedua-duanya bahasa, dan orang tuanya juga tidak menjadi itu hal keributan ya, tidak itu memandang suatu perbedaan yang harus berseteru setiap saat. Tapi selama anaknya mau memilih yang mana, silahkan pilih aja. Nah, ini luar biasa ya, ini harus banyak belajar dari Cut terkait mencintai bahasa daerah, baik bahasa daerah ibunya maupun bahasa daerah bapaknya. Oke, berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Anggriani. Saya berasal dari Aceh Tamiang. Kalau bahasa daerah, Langsung bahasa daerah dulu. sebenarnya bukan tidak tahu Pak, tapi kurang lah gitu, sedikit-sedikit bisa bahasa. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Sukunya apa? Sunda Pak. Bisa bahasa Sunda? Enggak, karena dari kecil saya kan tinggal di daerah Batak gitu Pak, di tempat nenek. Kalau orang Batak bilangnya opung gitu kan. Dari orang tua dari mama saya. Batak bisa? Sedikit Pak, cuman udah, coba campur aja. Silakan. Iya. Terkadang kalau orang Batak itu kan kalau ngomong kan agak kasar gitu kan Pak. Jadi logatnya logat orang apa lah gitu. Jadi kebanyakan orang Batak itu ngomong, kalau bahasa Batak tuh kayak kita kan kalau belum ngerti, mereka tuh kayak orang tuh ngomong apa sih, kenapa ngebentak padahal sebenarnya artinya nggak ngebentak Pak gitu kan. Kalau diajarkan di rumah sih bahasa Indonesia kalau di daerah Opung kan, tapi orang Opung ngomongnya bahasa Batak. Tapi kalau sama anak atau cucu-cucunya dia pakai bahasa Indonesia. Ada juga diajarkan sedikit-sedikit, cuman nggak ngerti. Bahasa Aceh aja lah ya. Nah, ini tadi nggak ada nyebut bahasa Acehnya, tapi tiba-tiba bahasa Aceh. Ini menarik lagi nih, coba silakan. Aceh Tamiang. Bahasa Aceh Tamiang. Oh, Aceh Tamiang. Melayu berarti? Bukan? Kan kesini kuliah di tempat tinggalnya di Tamiang, di rumahnya adik mama itu. Jadi diajarin bahasa Aceh juga Pak. Oh, Aceh asli ya, bukan Aceh Tamiang yang Melayu, bukan? Melayu, iya Melayu. Oke, silakan. Berarti bahasa Melayu ya. Bahasa. Silakan. Sama juga. Cepat. Baiklah, Nanlong Dede Anggriani, Long lahir tanggal 6 bulan 8 tahun 2005. Long berasal dari Aceh Tamiang. Long tinggal di rumah adik mak. Enggak sih Pak, itu aja. Hal positif dari orang tuanya apa, dari keluarganya? Kenapa hal positif itu di kemudian hari harus kita terapkan lagi? Hai positif ji. Bahasa Aceh ya. Hai positif ji. Long hanai paksa untuk tamong mbak kuliah, tapi long dikasih ibi pilihan nak tamong kuliah pu kerja. Tapi long pilih nah tamong kuliah, melanjutkan adik-adik mak kan, karena kan mak kerja di luar negeri, jadi long nak membahagiakan ji gitu. Sekian Pak. Oke, artinya dalam rumah itu nggak dipaksa mau masuk kuliah atau mau kerja gitu Pak, cuman saya lebih memilih untuk kuliah karena ingin membahagiakan mama gitu. Untuk melanjutkan adik-adik mama kan kuliah, mama itu cuman kerja gitu sama abang-abangnya. Jadi saya ingin melanjutkan dari cucu-cucunya Opung juga gitu. Sekian Pak. Oke, baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat kita semua.